Oke guys, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki setrika listrik yang tidak menyala maupun tidak panas lagi. Nah, untuk setrika listrik ini mereknya Philips yang klasik ya. Ini Philips yang klasik 350 watt. Mungkin barangkali ada kasus yang sama seperti setrika ini. Mungkin bisa mengikuti cara yang akan saya tunjukkan sebentar ya. Tapi pada umumnya untuk kerusakan setrika kalau tidak panas lagi atau tidak menyala lagi, biasanya sebagian besar sama ya untuk penyebab kerusakannya. Oke, jadi ini Philips yang klasik ya. Oke, jadi saya akan langsung menunjukkan cara perbaikannya karena di sini saya sudah bongkar dan saya sudah menemukan penyebab setrika ini tidak panas lagi atau sudah tidak menyala. Nah, di sini saya sudah mengetes juga untuk kabelnya. Ini kabel juga masih dalam keadaan bagus ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Saya tunjukkan kepada teman-teman untuk memastikan apakah kabel ini benar-benar sudah rusak atau seperti yang saya katakan masih bagus. Oke, saya pakai alat ukur ohmmeter ya. Skalanya di continuity supaya bisa ada bunyi-bunyinya. Kayak gini. Bentar. Oke, continuity ya. Kita tes. Ya, itu kan ada bunyi-bunyinya. Nah, jadi cara mengukur kabelnya dalam keadaan masih bagus atau sudah rusak, caranya begini. Di sini ada 3 kabel, merah, biru, dan kuning hijau. Biasanya untuk yang terhubung ke sumber tegangan ialah kabel merah dan biru. Jadi kita pakai yang merah dan biru saja. Ini untuk merah ya. Kita cari ujung stekernya. Oke, berarti di sini. Ya, berarti menandakan kabelnya terhubung ya. Kita tes di sebelah. Oke. Ya, ini terhubung. Berarti kabelnya masih bagus ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke. Jadi kita langsung fokus kepada elemen pemanasnya. Nah, kita coba langkah selanjutnya kita ukur untuk elemen pemanasnya. Karena ini bagian penentunya. Kalau elemen pemanasnya masih bagus atau ya tidak rusak maksudnya, kita bisa memperbaikinya. Tapi kalau elemen pemanasnya sudah rusak, nah biasanya sulit ya untuk mencari spare part atau mencari elemen pemanasnya ini karena ini bentuknya sudah permanen dengan alas setrika. Jadi kalau elemen pemanasnya rusak, nah bisa saya asumsikan lebih baik beli baru saja. Oke, jadi langsung ya kita ukur terlebih dahulu untuk elemen pemanasnya. Jadi kita atur juga skalanya di ohm. Kita lihat nilai tahanannya. Oke, saya pakai alat ukur avometer digital. Bisa juga menggunakan analog. Nanti saya tunjukkan caranya. Oke. Jadi kita ukur untuk kedua ujung elemen ini. Satu di sini. Terserah ya, biar terbalik tidak apa-apa. Oke. Jadi satu di ujung elemen pemanas yang kalau digambar ada di sebelah kiri dan satunya kita tes di sini. Oke, kita lihat nilai tahanannya ya. Nah, di sana terbaca 148 ohm. Semoga bisa lihat ya. Di situ terbaca 148 ohm.
menandakan bahwa elemen pemanasnya masih berfungsi ya teman-teman. Nah, jadi oh ya, kalau untuk pakai analog tinggal lihat jarumnya saja ya. Kalau jarumnya bergerak naik ke kanan, itu menandakan elemen pemanasnya masih bagus. Tapi kalau jarumnya tidak bergerak sama sekali, berarti elemen pemanasnya sudah putus atau sudah rusak. Nah, untuk elemen pemanas ini masih bagus ya teman-teman. Dan oke, jadi teman-teman setelah mengecek elemen pemanasnya masih bagus, berarti fokus teman-teman hanya pada dua komponen saja, yaitu di sini ialah saklar sekaligus dengan termostat atau pengatur suhu ya. Nah, yang ini biasanya kalau kita putar ya kan, ini untuk saklar pengatur suhunya sekaligus dengan termostat dan termofuse. Fokus saja kedua komponen ini. Sudah pasti di antara keduanya ada salah satu yang sudah bermasalah atau sudah rusak. Biasanya kasus-kasus setrika tidak panas, kalau elemen pemanasnya masih jadi, ini saklarnya yang mungkin sudah karatan di sini. Tapi ini saya cek masih bersih ya, masih aman. Untuk memastikan teman-teman bisa lihat jalurnya ya. Nah, jadi arus masuk dari sini, oke. Kemudian dia keluar di bawah sini. Untuk memastikan saja, kita pakai continuity saja ya untuk mengetes saklar karena tidak ada nilai tahanannya. Biar lebih jelas teman-teman mendengar ya daripada melihat kadang tidak fokus. Ya, oke, kita tes ya. Nah, ini saklar dalam keadaan mati. Oke, saya buat begini saja. Oke, saya putar ya. Nah, ini saklar dalam keadaan terhubung ya. Ini mati. Oke, berarti ini untuk saklarnya masih bagus. Nah, bisa teman-teman dengar ya kalau ada bunyi kayak bunyi tek begitu, berarti saklarnya terhubung. Itu bisa teman-teman rasakan ketika sedang memakai setrika ini atau memutar saklar pengatur suhunya ke posisi on. Perhatikan ya. Nah, itu sudah bunyi tek, berarti suhunya sebelum dia rusak ada di posisi ini ya. Ini bisa di hampir max. Nanti ketika suhunya mencapai batas suhu yang diatur ini, barulah termostatnya berfungsi. Oke, jadi kesimpulannya untuk termostatnya masih bagus ya. Sekarang kita lihat komponen yang satunya, dan ini sudah pasti penyebab dari kerusakan setrika ini. Kerusakan dari setrika ini ada pada termofuse. Ini sudah saya cek, tapi tidak mengapa, saya tunjukkan ke teman-teman ya. Oke, satu probe di ujung kakinya, yang satu, dan probe yang satunya lagi di ujung kaki yang lain. Bisa terbalik juga tidak apa-apa. Kalau memakai alat ukur avometer analog, tinggal lihat jarumnya. Kalau jarumnya naik, berarti termofuse-nya masih bagus. Nah, kalau termofuse-nya sudah putus, kalau pakai analog, jarumnya dia tidak bergerak sama sekali. Sedangkan kalau jarumnya bergerak berarti masih bagus ya. Karena ini saya pakai yang digital, kemudian diatur pada skala continuity atau yang ada bunyi-bunyinya. Nah, jadi kita cek saja ya. Ketika berbunyi berarti ada hubungan antara kaki yang satu ini dan kaki yang ini. Kalau dia tidak berbunyi berarti menandakan termofuse-nya sudah putus. Oke, kita tes ya.
Nah, ini saya sudah hubungkan ke kakinya, dan termofusnya atau alat ukurnya tidak berbunyi, menandakan bahwa termofus ini sudah dalam keadaan rusak atau sudah putus. Oke, saya tunjukkan yang termofus yang dalam keadaan jadi ya, supaya teman-teman bisa membedakan. Sebentar ya, saya ambil dulu untuk komponennya. Oke, maaf ya kelamaan. Nah, jadi ini ada contoh termofus yang masih jadi. Oke, perbedaannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke ya, kita tes. Nah, itu kan berbunyi. Nah, berarti untuk termofus ini yang harus diganti. Teman-teman bisa lihat nilai termofusnya. Nah, ini ada di bodinya tertulis ya, bisa lihat ya, nilai batas temperaturnya sebesar 240 derajat. Nah, jadi teman-teman harus mengganti sesuai nilai yang tertera pada termofus ini. Sebaiknya jangan di bawahnya, di bawah 240. Kalau di atasnya ya tidak mengapa, tapi jangan terlalu jauh ya selisihnya. Mungkin bisa 245 lah untuk maksimumnya, atau bisa sampai 250 lah. Lebih dari itu sebaiknya saya sarankan jangan, karena bisa membahayakan setrika ini. Nanti setrika ini sudah dalam keadaan terbakar dulu, baru termofusnya putus kalau nilainya terlalu tinggi ya. Maka dari itu sebaiknya cari yang sesuai pabrikannya saja, yang menetapkan nilai termofus ini sebesar 240 derajat. Oke, jadi kalau tidak ada yang 240, bisa cari yang di atasnya, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh selisihnya maksudnya ya. Oke, jadi ketika teman-teman sudah mendapati kerusakan dari setrika ini, teman-teman bisa langsung mengganti saja untuk termofus. Kalau kasus yang teman-teman alami juga terletak pada termofus. Oke teman-teman, jadi karena pekerjaan selanjutnya tinggal mengganti termofus saja, maka tidak perlu saya record ya, karena sudah pasti ketika saya menggantinya setrika ini sudah bisa berfungsi lagi. Oke, mungkin sekian dulu tutorial kali ini ya, yang boleh saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan membantu memecahkan permasalahan setrika listrik teman-teman. Oke, demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye-bye.